Menjuah-juah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 11. Begini firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Ada saatnya kita mengalami kedukaan, kesusahan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, relasi yang tidak baik di tempat kerja, ketidakharmonisan di tengah keluarga. Dan ada kalanya kita mengalami kesukacitaan, kesuksesan, keberhasilan. Dalam bahasa Karo disebut terpaksa-paksa geluhenda. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu bermekaran, jalan yang dilalui bebas hambatan, dan keadaan yang dialami selalu baik-baik saja. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu setia dalam menuntun dan menyertai hidup. Seperti firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Kata senantiasa memiliki arti Tuhan menuntun kita di setiap masa dan keadaan, masa sekarang dan selamanya, dalam segala keadaan, susah senang, sehat sakit, suka duka, untung malang, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan menuntun dan membaharui kekuatan kita, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan percaya dan merasakan akan tuntunan Tuhan, maka kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita semua memiliki pengetahuan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha baik, maha kasih, maha pengampun. Tetapi sekedar tahu saja belum cukup, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan. Sama dengan orang yang tahu membaca itu penting, tidak lantas ia juga senang membaca, bukan? Atau orang yang tahu bahwa olahraga itu baik dan perlu, tidak lantas ia suka berolahraga, bukankah demikian? Kiranya kita tidak sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita juga perlu mengalami Tuhan. Dalam arti sungguh-sungguh merasakan Tuhan,
sebagaimana yang kita kenal atau yang kita tahu. Misalnya, kita tahu Tuhan pengasih dan penyayang. Itu baik. Tetapi apakah kita juga sungguh-sungguh merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita? Sehingga dalam pergumulan dan pencobaan seberat apapun, kita tetap tegar dan tabah, tidak kehilangan pengharapan, juga tidak kekurangan rasa syukur. Atau kita tahu bahwa Tuhan itu benteng yang kokoh, tempat perlindungan yang teguh dari segala cobaan dan tekanan. Tetapi kalau hanya sampai di situ, tidak berarti apa-apa, Bapak Ibu. Tidak akan ada dampaknya dalam hidup kita. Yang penting adalah apakah kita juga sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu adalah benteng yang kokoh, mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sehingga ketika kesulitan dan pencobaan datang menerpa, kita pun tidak lantas tergoda untuk mengambil jalan pintas atau lari mencari pertolongan ke tempat lain. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang selama ini menjadi fondasi kehidupan kita? Kekayaankah? Kebijaksanaankah? Karirkah? Jabatan atau pangkatkah? Kekuatankah? Dengan pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, mungkin kita perlu menggali ulang fondasi kehidupan kita. Tidak pada kekayaan atau kebijaksanaan atau kekuatan atau jabatan atau pangkat, tetapi kepada pengenalan akan Tuhan dan mengalami Tuhan. Sehingga melalui pandemi COVID-19 ini dan melalui perjalanan hidup kita, kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Dengan demikian, kita akan seperti taman yang diairi dengan baik, yang menghasilkan semerbak aroma kehidupan yang menguatkan, menyejukkan, menenangkan, dan menghasilkan buah-buah cinta kasih, kebaikan, kebenaran, kemurahhatian, kesabaran, kejujuran, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Rumbun Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta pensiunan, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial, beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP Rumbun Depok Lenteng Agung. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Rumbun Depok Lenteng Agung. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja. Melalui gereja Tuhan GBKP Rumbun Depok Lenteng Agung, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di daerah di mana Rumbun Depok Lenteng Agung berada.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.